Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Dan ternyata itu adalah Ryuko. Binatang buas itu maju dan dia melompat menekan Ryuko. Tapi di prank. Ternyata bukan Ryuko yang ditangkap. Ternyata Ryuko membuat sebuah boneka buat jadi si betina dari binatang buas. Dalam hati Yuko, sekarang itu bisa dianggap sebagai kompensasi untukmu. Lalu tiba-tiba, ya, lepaskan aku. Yunhai menangkap Lianying. Yunhai berkata, "Gadis cantik, kau akan bersenang-senang malam ini." Lianying merespon, "Kalau kau berani menyentuhku, ayah angkatku gak akan membiarkanmu." Hah? Ayah angkat? Yuko berkata, "Turunkan dia." Oke, jadi kau adalah putri angkat Li Lianying. Katakan padaku, kapan Li Lianying akan meninggalkan ibu kota? Li Rumeng merespon, Apa kau pikir semudah itu, ha? Kau gak akan bisa mengorek informasi apapun dari mulutku. Yuko merespon, "Kalau begitu, maafkan aku. Pei Tua, bawa dia. Biarkan 3.000 saudara kita bersenang-senang malam ini." Baik, oke, aku akan mengatakannya. Ayah angkatku akan meninggalkan ibu kota dalam 3 hari untuk mengumpulkan kekuatan militer di perbatasan. Tolong biarkan aku pergi. Dalam hati Yuko, 3 hari. Hei, apa yang kau lakukan? Aku kan udah. Lalu tiba-tiba Yuko merobek bajunya. Bos, apa kau sesemangat itu? Yuko melihatnya. Dalam hati Yuko, tanda lahirnya masih ada. Sepertinya bagian plot ini gak berubah. Lalu Yuko memberinya baju atau kain. Bos, kau tidak melanjutkannya? Yuko membalas, "Bawa dia ke camp dan perlakukan dia dengan baik. Gak ada yang diizinkan untuk menyentuhnya tanpa izinku." Baik, sekarang kita berpindah. Wah, Tuan Mudasu, kita melihat seseorang pria yang bisa dikatakan tampan lah ya. Dia bersama 2 pengikut atau bawahan mungkin. Yang belakang kiri berkata, "Ketika Tuan Su pertama kali datang ke ibu kota, dirimu menarik perhatian wanita di seluruh kota. Aku sangat iri padamu." Yang temannya yang di kanannya berkata, "Dan saudara Su sangat pandai piano, catur, kaligrafi, dan melukis." Tuan Su merespon, "Kalian berdua benar-benar bercanda." Lalu Tuan Su menabrak seorang pengemis. Hah? Dari mana datangnya pengemis bau ini? Tuan Su, apa kau baik-baik aja? Ya, aku gak terluka. Aku baru aja menemukan rumah bordil baru. Apa kalian ingin pergi dan melihat-lihat? Ternyata pengemis itu adalah Ye Cheong, dan Ye Cheong mengambil alih tubuh Tuan Mudasu. Oke, aku akan memesan Oiran dulu. Sekedar info, Oiran tuh pekerja tapi berpangkat tinggi di zaman Edo. Nah, di sini yang di kiri berkata, "Apa di sini benar-benar ada rumah bordilnya?" Yang kanan berkata, "Untung aja kau bisa menemukan tempat yang tersembunyi." Kita sedikit flashback pas Ye Cheong masih di tubuh si pengemis. Pada saat itu, aku kehilangan sebagian besar kekuatanku dan butuh beberapa bulan untuk berhasil membangkitkan seorang pengemis yang sekarat. Aku gak pernah menyangka kalau ada begitu banyak hal yang terjadi selama periode itu. Wanitanya itu bernama Yoichi. Yoichi berkata, "Ryuko sedang gak di Wutian sekarang. Ini adalah kesempatan untukmu." Ye Cheong merespon, "Sepertinya kau udah menyiapkan rencana untukku. Ada seorang pangeran bernama Marseille Simi di sekitar Nalanmeng. Marseille Simi ini suka laki-laki asalkan kau." Wutian, aku kembali. Ternyata Ye Cheong membunuh kedua orang itu. Lalu 3 hari kemudian, kita melihat di pinggiran kota Liao ada rombongan konvoi prajurit yang menjaga satu kereta kuda. Dan Ryuko dan prajuritnya sedang bersembunyi. Orang ini adalah Direktur Jenderal Li Lianying. Dalam hati Ryuko, apa tadi itu cuma perasaanku aja? Dia seperti memperhatikan kami. Muuchi berkata, "Kasim tua itu sudah pergi sekarang. Ini waktu yang tepat untuk melakukannya." Yuko merespon, "Kita nggak tahu apa-apa tentang situasi di Liaoqing dan kita nggak boleh bertindak gegabah. Aku akan menyelinap untuk mencari informasi nanti malam. Kita akan menyerang besok pagi." Baik, lalu malam itu Yuko pun berinvestigasi. Dalam hati Yuko, untuk amannya aku harus menginvestigasi kekuatan pasukan di istana. Lalu tiba-tiba Yuko mendengar, "Lepaskan semua pakaian kalian. Adik kecil, tubuh yang bagus." Lalu Yuko karena penasaran dia pergi ke sana. Astaga, mataku. Ternyata isinya laki semua, coy. Buset, tempat apa ini? Hei, siapa itu? Yuko ketahuan. Tapi karena refleks dia
dia juga ngelepas bajunya. Wow, pelangi. Maafkan, aku terlambat. Dalam hati Ryuko, aku nggak boleh ketahuan di tempat seperti ini. Ayo menyelinap dulu. Hey, kau pendatang baru kan? Ikuti kami untuk melayani ratu nanti. Dalam hati Yuko, melayani ratu. Suechao nggak begitu murahan dalam novelku. Lalu seseorang, apakah penasehat? Gue nggak tahu lah itu apa ya. Ya orang itulah, dia berkata, karena semua dari sini sekarang, saatnya untuk memulai. Seseorang berkata, suatu kehormatan bagi kami untuk bisa bertemu dengan yang mulia. Wanita ini adalah Ratu Taliao, Suechao. Oke, langsung mulai aja. Lalu mereka mulai berdansa. Mungkin ya. Dalam hati Yuko, jadi ternyata pelayanan seperti ini. Aku terlalu overthinking. Terus Yuko gerakannya kebalik. Wah, sial, berakhir sudah. Apa yang terjadi? Yang mulia, dia anak baru. Dia sangatlah menghormati Anda. Mohon maafkan kami. Yuko berkata, yang mulia, tolong ampuni nyawaku. Dalam hati Suechao, penampilannya gak buruk. Dia berkata, kemarilah untuk kulihat. Baik, lalu Yuko maju. Dalam hati Suechao, orang ini benar-benar tidak buruk. Siapa namamu? Yang mulia, pelayan ini bernama Chiko. Lalu tiba-tiba, yang mulia, mohon maafkan saya terlambat. Hah? Siapa kau? Saudara, aku anak baru. Istana ini sangat besar. Aku nggak sengaja tersesat. Hah? Mana mungkin? Anak barunya udah tiba. Siapa kau sebenarnya? Dalam hati Yuko, berakhir sudah. Para master akan datang. Aku harus melarikan diri dengan cepat. Ciu! Yuko langsung cabut. Yang mulia, orang itu tadi gak usah mengejarnya. Aku merasa kalau aku akan bertemu dengannya lagi. Yuko pun kembali. Muuchi berkata, ini adalah jimat giok yang disampaikan oleh sekte Tianlanku, dan aku bisa mendeteksinya saat kau menghancurkannya. Pada saat itu, kau akan menghancurkan liontin giok ini, dan kami akan bersatu di dalam dan di luar dan merebut istana. Yuko merespon, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Ya udah, ayo pergi. Mereka pun maju. Kita melihat beberapa prajurit yang sedang berjaga. Lalu tiba-tiba prajurit itu kepalanya terhunus peluru kah? Ya ada yang bener, mereka ditembak menggunakan senjata. Dengan cepat mereka semua masuk. Hei, siapa itu? Cepat, tembak! Mereka mulai menembaki para prajurit musuh. Tapi ada satu yang berhasil menahan pelurunya. Yuko maju, dan dengan mudah orang itu langsung dibunuh dengan sekali tebasan. Kita sekarang melihat istana Liaoqing. Panjang umur yang mulia ratu. Panjang umur, panjang umur. Apa ada kabar keberadaan tentang Ryuko? Diingetin lagi nih, dia adalah Ratu Taliao, Suechao. Yang mulia, pelakunya terlalu licik dan belum ada kabar tentang keberadaannya. Kau bahkan nggak bisa menemukan seseorang. Apa yang bisa kau lakukan? Yang mulia, tolong ampuni kami. Pangeran Barat dan Utara telah mengepung perbatasan. Para pelaku nggak akan bisa melarikan diri. Hah? Ini apa yang terjadi? Ini buruk. Ini buruk. Yang mulia, Ryuko memimpin bala tentaranya menuju istana. Ryuko, berani juga dia. Bagaimana dengan penjaga kekaisaran? Lalu tiba-tiba prajurit itu ditembak, headshot. Ternyata Yuko dan para prajuritnya udah berhasil sampai. Yuko berkata, nggak perlu mencarinya. Penjaga kekaisaranmu sudah tidak ada lagi. Li Yinglian tidak ada di istana. Nggak ada yang bisa menyelamatkanmu. Dalam hati Suechao, ternyata dia. Suechao berkata, membiarkan musuh masuk ke istana tanpa menyadarinya. Aku seharusnya nggak membesarkan kalian. Sampah. Yuko berkata, yang mulia, sepertinya kau tidak paham dengan situasimu. Suechao merespon, kau berlomba-lomba untuk menjadi kekasih priaku kemarin, tapi hari ini kau mengancam wanita yang lemah dan gak berdaya ini. Jenderal Ryuko yang bermartabat hanya mampu melakukan ini. Kekasih pria? Bos, bukankah kau? Yuko berkata, karena kau mengatakan itu, kenapa kita nggak memberikan mereka pertunjukan langsung? Dalam hati Yuko, aku nggak percaya kau bisa menanggung ini. Tapi tiba-tiba Suechao menarik Yuko. Astaga, gadis itu cukup liar. Bagaimana rasanya duduk di kursi naga? Dalam hati Yuko, astaga, besar sekali. Suechao melanjutkan, selama kau menarik pasukanmu, aku bisa menunjukkan hal-hal yang lebih besar. Dalam hati Yuko, sial, aku hampir kehabisan darah. Yang mulia, pengorbananmu sungguh besar. Tapi sayangnya, aku, Ryuko, seorang gentleman. Tiba-tiba, seorang prajurit melapor, Jenderali, ini buruk. Sekte Tianlan tiba-tiba menyerang orang-orang kita. Ada hampir 2000 korban di pasukan kita. Dalam hati Yuko, Muuchi, kau benar-benar gak punya niat baik. Suechao berkata, sepertinya situasimu gak baik. Kita melihat Muuchi bersama pasukannya. Muuchi berkata, Ryuko, kau sudah dikepung. Lucuti senjatamu dan menyerahlah. Aku bisa mengampuni nyawamu. Dalam hati Suechao, sekte Tianlan jauh dari perbatasan, tapi sekarang tiba-tiba muncul di Liaoqing dan juga bertemu dengan Ryuko. Semuanya gak sesederhana kelihatannya. Ryuko berkata, sekarang kehidupan Ratu Taliao ada di tanganku. Metode tawar apa yang akan kau gunakan untuk bernegosiasi denganku? Muuchi membalas, Li Yinglian dan kedua pangeran
bergegas ke Liao Qing. Kau hanya bisa kembali hidup-hidup kalau kau bekerja sama denganku. Yuko merespon, kenapa kau harus percaya padamu? Dengan ini, Sekte Tianlang akan bisa dengan aman melindungimu kembali ke Taichin. Mouji mengeluarkan sesuatu. Kenapa kau tidak memberiku barang seperti itu sebelumnya? Ini adalah token penguasa dan mudah menimbulkan kecurigaan secara pribadi. Kau harus memahami kebenaran kan? Dalam hati Yuko, sungguh orang yang licik. Saat Yuko ingin mengambilnya, tiba-tiba Mouji menyerang, tapi untungnya Yuko waspada dan berhasil menahannya. Yuko berkata, apa kau pikir aku akan mempercayaimu? Mouji merespon, kalau begitu mari kita lakukan pertunjukan palsu. Lalu mereka langsung mode bertarung. Lindungi yang mulia ratu, tangkap Yuko. Baik, lalu Yunhai langsung mengambil gatlingnya. Sialan, matilah untukku. Dia menembaki para prajurit, tapi Mouji berhasil menahannya. Dalam hati Sui Qiao, Liu Ko ini sungguh menakjubkan. Artefak yang luar biasa. Gak heran dia bisa menyusup ke istana tanpa ketahuan. Lalu Mouji memakan sebuah pil berwarna merah. Iya, Yuko berkata, sungguh gila. Kau berani memakan pil peledak jiwa yang menghabiskan umur dan mengkikis kesehatanmu. Yuko, hanya kematianmu yang akan membuatku puas. Sungguh, aku khawatir keinginanmu itu gak akan bisa terpenuhi. Yuko memunculkan belat lainnya. Dia menyerang Mouji tapi berhasil menahannya. Lalu dengan cepat, Yuko pergi ke belakang Mouji dan langsung menyerangnya. Dan alhasil, tangan dari Mouji terpotong. Ah, tanganku! Yuko, pergilah ke neraka. Lalu dia mengeluarkan pistol. Kau, tapi saya ditembak. Ceking, ceking. Loh, bagaimana bisa ini terjadi? Kau pikir aku gak sadar saat kau mengambil senjataku? Aku mengira ada hantu di hatimu. Senjata di kotak itu semuanya palsu. Mouji berkata, kau menang. Lalu Liu Ko menggunakan pedangnya menyerang Mouji. Akhirnya di sana, setelah kekalahan Mouji, para prajurit kabur. Yunhai berkata, kelompok Dog Days ini akhirnya mereka mundur. Sial, mereka menyerang lebih dari 2000 saudaraku. Yuko berkata, hanya sebuah kelompok yang kehilangan pemimpin dan para murid Sekte Tianlan yang tersisa gak lagi menjadi ancaman. Tapi ternyata Liu Ko tidak jadi memenggalnya. Lalu Liu Ko mengambil sesuatu dari dalam bajunya. Bos, kenapa kau membiarkan orang ini tetap hidup? Yuko menjawab, setelah semua dia adalah saudara Wu You. Sekarang setelah kemampuan bela dirinya habis, dia gak lagi menimbulkan ancaman apapun. Mengalahkannya dan menjaganya dengan baik. Dalam hati Sui Qiao, Yuko, sekarang kita bisa berbicara dengan baik. Sekarang, setelah aku kehilangan semua kekuatanku, mungkin ada harapan hidup jika bekerja dengan dia. Lalu Yuko pergi menghampiri Sui Qiao. Gencatan senjata. Di malam hari, Yuko pergi ke kamar dari Sui Qiao. Sui Qiao berkata, ini adalah tanda dari darah keluarga kerajaan. Bagaimana kau bisa memilikinya? Yuko menjawab, namanya Sui Qingqiao dan dia adalah sepupumu. Tahta ini sebenarnya adalah miliknya. Oh, di mana dia sekarang? Dia sudah meninggal. Aku hadir untuk perdamaian antara dua negara, untuk menandatangani perjanjian, bukan untuk saling bertempur. Aku bisa berjanji kepadamu untuk menandatangani aliansi dengan Daichin dan juga gak memulai perang selama 30 tahun. Namun, kau harus melakukan satu hal untuk saya terlebih dahulu. Aku bisa membantumu mendapatkan kembali kekuasaan dan membuat mereka mengikuti perintahmu. Meskipun Liao Qing adalah ibu kota, namun kota tersebut jauh kurang subur dibandingkan dengan kota-kota lain. Kekuasaan kamu sudah lama dikuras oleh 8 penguasa besar. Kota imperial cukup lemah untuk direbut oleh 3000 orang. Jadi kau menyusup ke dalam istana saat Li Yinglan pergi. Kau lihat ini terlebih dahulu. Li Lianjing dengan sengaja memimpin pasukan untuk meninggalkan ibu kota dan membiarkan kamu menduduki istana. Kenapa dia melakukannya? Ini cukup sederhana. Sekarang, bahwa aku menduduki istana, mereka akan bisa menyalahkan aku atas pembunuhanmu. Ketika kau meninggal, para pangeran dari dua keluarga kerajaan, mereka bisa mewarisi tahta dengan sendirinya. Sui Qiao berkata, analisisnya sangat mendalam. Tampaknya kau telah merencanakan kerjasama denganku sejak lama. Yuko merespon, aku bisa membantumu mendapatkan kembali kekuasaanmu melawan kedua pangeran tersebut. Tetapi kemudian kau harus memenuhi janji-janjimu. Sui Qiao membalas, selama kau bisa membantuku mendapatkan kembali kekuasaan, aku bisa melakukannya. Yuko berkata, hei, kenapa kau begitu dekat denganku? Aku ini seorang pria terhormat. Lalu tiba-tiba, hei, apa yang kau lakukan? Dalam hati Sui Qiao, apa kamu gak bisa melihat bahwa aku serakah terhadapmu? Yuko berkata, biarkan aku pergi. Kau gak bisa memperlakukanku seperti kekasih laki-laki sungguhan. Menjaga keperawananmu, aku gak makan segalanya. Lalu mereka berdua akhirnya, lalu keesokan harinya, kita melihat dua orang. Orang yang di kiri berkata, waktunya hampir tiba untuk mengumpulkan jaringnya. Seharusnya dikumpulkan, tetapi harganya terlalu tinggi. Ternyata dia adalah Raja Pingse. Tuan Li, kau gak perlu khawatir. Ta Liao pasti akan mengalami masa keemasannya di bawah pemerintahan kita. Keesokannya, Yuko bangun. Dalam hati Yuko, sial, hampir aja aku gak berhasil semalam. Apa kau sudah bangun? Aku dilayani dengan baik semalam dan aku ingin melakukannya lagi. Dalam hati Yuko, sialan, apalagi ginjalku gak bisa bertahan. Yuko langsung kabur dan berkata, baiklah, dua pangeran akan segera tiba. Aku akan pergi dan melakukan persiapan terlebih dahulu. Yunhai berkata, majestic bos, keren.
Kau benar-benar mau makan ratu. Yuko merespon, ya siapa yang mau makan siapa masih belum diketahui. Yuko bertanya, dari mana asal senjata-senjata ajaib ini? Yunhai menjawab, ini ditemukan oleh Mu Wuqi. Pria itu menjadi pemimpin sekte dan mendapatkan banyak hal baik. Bukankah Kaisar Taliao sudah mati? Apa yang dilakukan pria itu dengan ini? Liu Ko membuka sebuah kertas. Ini ayah Sui Qiao. Bos, lihat ini. Yuko berkata, aku mendengar bahwa Kaisar tua yang membawa kedamaian dan stabilitas bagi negara memiliki pemerintahan yang baik. Sepertinya dia ingin memenangkan hati rakyat dengan menggunakan reputasi Kaisar tua itu. Yunhai berkata, menggunakan ini untuk berpura-pura. Ini terlalu buruk dan memperlakukan orang lain seperti orang bodoh. Yuko merespon, tapi kita bisa menggunakan ini dengan baik dan memastikan bahwa hal itu nggak akan terbongkar. Hah, ini adalah, dalam hati Yuko, ternyata ini adalah sebuah boneka jiwa dibuat oleh klan penyihir selatan. Tetapi syarat aktivasinya sangat sulit dan membutuhkan target untuk secara sukarela menyumbangkan jiwa sebelum bisa digunakan. Yingsue, aku punya solusi. Kita sekarang berpindah ke Nalan. Nalan berkata, Qi Wushuang, aku pikir kau telah mampu membantu aku dalam beberapa hari terakhir dan kau akan diangkat sebagai divisi nasional untuk membantu serikat dalam pemerintahan negara. Qi Wushuang merespon, aku dengan rendah hati mengucapkan terima kasih. Kebesaran kamu. Mungkin lebih tepatnya yang mulia kali ya. Terima kasih kebesaran kamu. Mungkin yang mulia kali ya. Antara dari translatornya atau emang ada ya panggilan kebesaran kamu. Coba guys komen, gue nggak tahu soalnya. Seperti biasa, Mimin bacain sesuai komiknya. Kebesaran kamu, pembatasan saling antara 4 keluarga besar dapat tetap ada. Sejauh ini, apakah tidak pantas membiarkan keluarga Qi ikut campur dalam kekuasaan? Di masa lalu, keluarga Ye kamu melakukan kesalahan besar dan menjadi kebaikan untuk tetap bersama-sama. Tetapi sekarang kau berani memberontak terhadap serikat. Saya nggak berani melakukannya. Oke. Sidang ditutup. Dalam hati orang ini, jika bukan karena Liu Ko yang membingungkan orang-orang, bagaimana cucu baik aku bisa datang ke sini? Keluarga Nalan, tunggulah aku. Nalan berkata, Yuko sudah diurus olehmu sebelumnya. Qi Wushuang merespon, ini adalah apa yang seharusnya aku lakukan? Ngomong-ngomong, apakah saudara Li sudah menghubungimu? Aku menulis beberapa kali kepada Liu Ko sebelumnya, tetapi aku nggak pernah menerima surat balasan. Dan sekarang, aku nggak tahu apakah dia dalam keadaan sehat. Aku mendengar bahwa saudara Li telah menyusup ke dalam Taikin, dan mungkin dia nggak punya waktu untuk mengurusnya. Dan setelah semuanya selesai, saudara Li seharusnya menghubungi kamu. Nala merespon, aku nggak tahu apakah dia tenggelam dalam pesona di luar sana. Ngomong-ngomong, Pai Qi nggak datang ke pengadilan hari ini. Apa kau tahu kenapa? Qi Wushuang menjawab, mungkin itu karena dia sedang gak enak badan. Sekarang kita melihat Pai Qi, dia sedang melakukan sebuah ritual mungkin ya. Sekarang kita berpindah ke sebuah tempat makan. Beberapa orang sedang berkumpul. Seseorang berkata, apa yang orang katakan sangat benar. Betapa baiknya Haotian dipimpin oleh keluarga seorang wanita. Nalan Meng ini secara berulang kali memberikan tekanan pada kita dan melemahkan status kelima keluarga besar. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk melakukan hal itu? Beberapa keluarga besar kita juga merupakan pahlawan dalam melindungi negara. Meskipun selalu mendukung pemerintahan Haotian, Nalan Meng benar-benar membelot darinya. Qi Wushuang, dia juga bukan hal yang baik. Tenangkan amarahmu. Nalan Meng adalah seorang wanita dan dia nggak cocok untuk posisi ini. Jika dia digantikan oleh saya tidak akan pernah membuat para patriark menjadi begitu kecewa. Kakek yang kiri berkata, mengatakan lebih banyak nggak berguna. Kami mengerti tujuanmu, tapi kenapa saya harus percaya padamu? Sementara saya menunggu. Pai Qi merespon, saya hanya seorang warga sipil, dan jika saya nggak mengakuinya nanti, saya tidak akan bisa lolos dari genggaman beberapa wucong. Hidup saya ada di tangan Anda. Kenapa Anda nggak bisa percaya pada saya? Baiklah, maka kita akan bekerja sama sekali. Jika Anda melanggar kepercayaan, saya akan meniadakan Anda. Baik, kata-kata sudah disepakati. Semua orang silahkan berjalan pelan-pelan. Dalam hati Pai Qi, akhirnya aku mencapai titik ini. Sebagian besar menteri di pengadilan sudah menyerah padaku, dan satu-satunya yang tersisa adalah pemimpin kelinci Simi Masal. Pai Qi berkata kepada Blade lainnya, hei, beritahu aku bagaimana cara menyelesaikan masalah ini dengan Simi Masal. Si Blade menjawab, tidak kali ini. Lalu Pai Qi mengambil sumpit dan langsung menusuk-nusuk matanya. Pai Qi berkata, kau mengatakan hal yang sama sebelumnya. Apa gunanya? Aku membutuhkanmu. Si Bloodline membalas, segera, kamu gak perlu melakukannya sendiri. Nanti akan ada orang yang akan membantumu dengan sendirinya. Bantu aku. Siapa? Bloodline-nya menjawab, orang lama ini juga adalah pria yang berhubungan dengan takdirmu. Kita sekarang berpindah ke Simi Masal. Kalau kalian lupa, yang laki demen laki. Nah, saat dia melihat keluar, dia melihat Ye Qiong. Hah? Ada pria tampak seperti itu di dunia? Tuan, apa yang terjadi? Hei, berhenti, kecantikanku, jangan pergi. Dia langsung turun dari kereta dan langsung mengejar Ye Qiong. Kecantikanku. Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Jaijen!